Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan biometrik. Biometrik 1. Judul dan pengantar biometrik. Definisinya, biometrik adalah teknologi identifikasi individu berdasarkan karakteristik biologis atau perilaku yang unik. Teknologi ini semakin populer karena keamanannya lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional seperti kata sandi atau kartu identitas. 2. Sejarah teknologi biometrik. Pada tahun 1958, Sir William Herschel pertama kali menggunakan sidik jari untuk identifikasi. Pada tahun 1970-an, pengenalan suara dan pemindaian retina mulai dikembangkan. Pada tahun 1990-an, teknologi pengenalan wajah berkembang dengan bantuan AI. Sekarang digunakan dalam smartphone, perbankan, dan sistem keamanan. 3. Jenis-jenis biometrik. 1. Sidik jari. Sidik jari digunakan dalam smartphone dan absensi. 2. Suara. Suara digunakan dalam layanan pelanggan dan keamanan telepon. 3. Retina dan iris digunakan dalam sistem keamanan tingkat tinggi. 4. Pengenalan wajah. Pengenalan wajah digunakan dalam kamera pengawas dan Face ID. 4. Sidik jari. Sidik jari, cara kerja dan implementasi. Sensor menangkap pola unik sidik jari. Data disimpan dalam bentuk template digital. Ketika verifikasi, sistem membandingkan pola baru dengan yang tersimpan. Keunggulannya cepat dan murah, namun kelemahannya bisa dipalsukan dengan sidik jari palsu. 5. Pengenalan suara. Teknologi ini menganalisis frekuensi suara, pola intonasi, dan kecepatan berbicara. Macam-macam aplikasi pengenalan suara, yaitu ada asisten virtual atau Siri dan Google Assistant. Verifikasi pelanggan dalam layanan keuangan. Ada kelemahannya, bisa dipengaruhi oleh kebisingan lingkungan. Bisa dipalsukan menggunakan rekaman suara. 6. Retina dan iris. Memindai pola pembuluh darah di retina atau pola iris mata. Dapat digunakan dalam sistem keamanan tingkat tinggi dalam militer dan bank. Adapun keunggulannya sangat akurat dan unik. Adapun kelemahannya mahal dan tidak nyaman bagi penggunanya. 7. Pengenalan wajah. Pengenalan wajah dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis fitur wajah. Implementasi Face ID, CCTV,
dan sistem pengawasan. Adapun keunggulannya non kontak dan cepat. Adapun kelemahannya bisa terkecoh oleh perubahan ekspresi atau topeng. 8. Perbandingan 4 jenis biometrik. 1. Sidik jari. Keunggulannya teknologi yang sudah matang dan cepat, dan biayanya pun rendah. 2. Pengenalan suara. Keunggulannya tidak memerlukan perangkat tambahan dan mudah digunakan. 3. Retina dan iris mata. Keunggulannya akurasi sangat tinggi karena setiap individu memiliki pola retina dan iris yang unik. 4. Pengenalan wajah. Keunggulannya non-kontak, praktis, dan semakin berkembang dengan zaman dan AI. 9. Implementasi biometrik di dunia nyata. Bank menggunakan biometrik untuk login para pelanggan. Bandara menerapkan pengenalan wajah untuk keamanan. Rumah sakit menggunakan biometrik untuk rekam para medis. 10. Kesimpulan dan referensi. Biometrik ini semakin berkembang dan digunakan di banyak sektor. Namun, masih ada tantangan seperti keamanan dan privasi. Masalah biometrik. 1. Tantangan dalam teknologi biometrik. Meskipun teknologi biometrik semakin berkembang, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar lebih aman dan efisien. Beberapa tantangan utama meliputi keamanan data, privasi, biaya, serta ketidakakuratan dalam sistem mengidentifikasi. 2. Keamanan data dan pemalsuan identitas. Ancamannya, jika data biometrik bisa diretas atau disalahgunakan jika tidak diamankan dengan baik. Contohnya, pada tahun 2015, OPM atau Office of Personnel Management di Amerika Serikat mengalami kebocoran data biometrik yang mengakibatkan pencurian sidik jari 5,6 juta orang. Dampaknya, jika data biometrik dicuri, tidak bisa diubah seperti kata sandi, sehingga dapat digunakan untuk pencurian identitas sebelumnya. 3. Privasi dan etika dalam penggunaan biometrik. Masalahnya, data biometrik dapat disalahgunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengawasi individu tanpa izin mereka. Contohnya, beberapa negara menggunakan pengenalan wajah untuk pengawasan massal yang melanggar privasi warga. Dampaknya, jika tidak ada regulasi yang jelas, individu bisa kehilangan kontrol atas data biometrik mereka. 4. False positif dan false negatif dalam biometrik. False positif, sistem
salah mengenali seseorang sebagai orang lain. Fase negatif, sistem gagal mengenali individu yang benar. Contohnya, pada di Amerika Serikat, tepatnya di bandara, pernah mengalami kasus di mana sistem pengenalan wajah salah mengidentifikasi seorang penumpang sebagai orang dalam daftar pencarian. Sidik jari orang yang mengalami luka atau cacat bisa gagal dikenali oleh sistem. Dampaknya, kesalahan dalam identifikasi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan penting atau bahkan masalah hukum. 5. Biaya implementasi yang tinggi. Tantangannya, sistem biometrik memerlukan infrastruktur teknologi tinggi yang mahal untuk diterapkan di skala besar. Contohnya, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli perangkat pemindai biometrik dan sistem AI. Biaya pemeliharaan juga tinggi karena teknologi harus terus diperbarui agar tetap aman untuk kedepannya. Dampaknya, tidak semua negara atau organisasi mampu menerapkan teknologi, terutama di negara berkembang. 6. Ketergantungan pada perangkat internet. Masalah, banyak sistem biometrik bergantung pada perangkat keras khusus dan koneksi internet. Jika perangkat rusak atau internet mati, sistem bisa gagal berfungsi bekerja. Contohnya, jika sebuah bank hanya mengandalkan biometrik untuk login dan servernya bermasalah, pelanggan bisa kehilangan akses ke akun mereka sendiri. Dampaknya, sistem harus memiliki metode cadangan untuk mengatasi kegagalan dalam sistem teknis ini. 7. Resiko data breach atau keamanan data biometrik. Ancamannya, jika database biometrik diretas, informasi biometrik bisa dicuri dan dipakai untuk kegiatan kriminal. Contohnya, pada tahun 2019, perusahaan keamanan Suprema mengalami kebocoran data biometrik lebih dari 1 juta orang. Dampaknya, data biometrik yang bocor tidak bisa diganti seperti kata sandi, sehingga beresiko digunakan dalam kejahatan identitas oleh seseorang. 8. Kurangnya regulasi dan standar global. Masalahnya, banyak negara belum memiliki regulasi yang jelas tentang penggunaan biometrik. Contohnya, beberapa perusahaan mengumpulkan data biometrik pelanggan tanpa izin dari pelanggan tersebut. Tidak ada standar global untuk menyimpan dan melindungi data biometrik. Dampak ini dapat mengakibatkan regulasi dan ada
resiko penyalahgunaan data secara luas. 9. Dampak sosial dan kebebasan dalam berindividu. Masalahnya, teknologi biometrik dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol individu. Ada beberapa contoh. Contohnya, pemerintah menggunakan pengenalan wajah untuk melacak aktivitas warganya secara berlebihan. Dampaknya, jika digunakan tanpa batas, biometrik bisa mengancam kebebasan individu dan hak asasi manusia. 10. Kesimpulan masalah biometrik. Meskipun memiliki manfaat yang sangat besar, biometrik masih memiliki banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah keamanan, privasi, biaya, dan regulasi adalah isu utama yang harus diatasi. Diperlukan solusi inovatif untuk menjadikan biometrik lebih aman dan dapat diandalkan. Solusi untuk tantangan biometrik. 1. Peningkatan keamanan data dengan enkripsi dan blockchain. Solusinya menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi agar data biometrik tidak mudah diretas oleh orang lain. Blockchain mencatat transaksi data biometrik secara aman dan transparan. Contohnya, beberapa bank mulai menerapkan blockchain untuk melindungi data pelanggan. 2. Regulasi dan kebijakan privasi yang lebih ketat. Solusinya, pemerintah harus menetapkan peraturan ketat terkait pengolahan data biometrik. Contohnya, Uni Eropa memiliki GDPR atau General Data Protection Regulation untuk melindungi privasi pengguna biometrik tersebut. 3. Peningkatan AI dan machine learning untuk mengurangi kesalahan. Solusinya, mengembangkan algoritma AI yang lebih akurat untuk mengurangi false positif dan false negatif. Contohnya, AI modern dapat belajar dari kesalahan dan meningkatkan akurasi sistem pengenalan pada wajah. 4. Penggunaan open source untuk mengurangi biaya. Memanfaatkan software open source seperti OpenFace dan Fingerprint SDK agar biometrik lebih terjangkau dan transparan. 5. Inovasi perangkat keras yang lebih canggih. Inovasi perangkat keras yang lebih canggih dapat mengembangkan sensor sidik jari ultrasonik dan kamera inframerah untuk meningkatkan akurasi keamanan dalam sistem biometrik tersebut. 6.
Edukasi publik tentang keamanan biometrik. Edukasi publik tentang keamanan biometrik dapat meningkatkan kesadaran pengguna tentang resiko kebocoran data dan pentingnya menggunakan autentikasi ganda atau 2FA. 7. Kombinasi multifaktor untuk keamanan lebih baik. Kombinasi multifaktor untuk keamanan lebih baik dapat menggunakan 2 atau lebih metode biometrik, misalnya sidik jari dan pengenalan wajah, untuk meningkatkan keamanan dan mencegah pemalsuan. 8. Standarisasi internasional biometrik. Standarisasi internasional biometrik dapat mengembangkan standar global seperti ISO atau IEC 19794 untuk memastikan sistem biometrik aman, kompatibel, dan tidak disalahgunakan. 9. Studi kasus implementasi sukses. Studi kasus implementasi sukses di India atau AADAR, sistem biometrik nasional dengan enkripsi tinggi. Apple Face ID, data disimpan di Secure Enclave, aman dari peretasan. Bandara Changi, otomatisasi pemeriksaan imigrasi dengan pengenalan wajah. 10. Kesimpulan dan rekomendasi. Biometrik perlu keamanan dan regulasi yang lebih baik. Solusi utama enkripsi, regulasi, AI, multifaktor, dan edukasi. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem biometrik yang aman dan terpercaya. Ya, seperti itulah biometrik dan tantangan dan solusinya. Namun biometrik adalah teknologi identifikasi atau autentifikasi yang memanfaatkan karakteristik biologis atau perilaku seseorang yang bersifat unik dan sulit untuk ditiru. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, biometrik hadir sebagai solusi yang lebih aman dan praktis dibandingkan dengan metode konvensional seperti penggunaan password, PIN, atau kartu identitas. Teknologi ini mampu mengenali seseorang berdasarkan ciri khas yang melekat secara alami pada tubuh atau kebiasaannya. Dan karena keunikan itu, biometrik menjadi salah satu bentuk keamanan yang sangat dipercaya hingga saat ini. Ciri-ciri biometrik dibagi menjadi 2 kategori utama. Pertama, biometri fisik yang mencakup aspek biologis seperti sidik jari, bentuk wajah, pola iris mata, retina, suara, bentuk telinga, dan bahkan pola pena. Setiap manusia memiliki ciri-ciri tersebut secara khas, yang bahkan tidak dimiliki oleh kembar identik sekalipun. Kedua, biometrik perilaku, yakni karakteristik yang terbentuk
dari kebiasaan seseorang, seperti cara mengetik, gaya berjalan, atau pola berbicara. Walaupun bersifat lebih dinamis dibandingkan biometrik fisik, teknologi saat ini sudah cukup canggih untuk mengukur pola-pola tersebut secara akurat. Penggunaan biometrik sudah sangat meluas. Kita dapat menemukannya pada smartphone yang menggunakan sensor sidik jari atau pengenal wajah untuk membuka layar. Sistem absensi di kantor yang menggunakan pemindaian retina atau sidik jari, hingga kontrol perbatasan di bandara yang menggunakan pengenalan wajah untuk mempercepat proses imigrasi. Dalam sektor keuangan, biometrik mulai diterapkan untuk mengamankan transaksi digital dan login ke aplikasi perbankan. Cara kerja sistem biometrik dimulai dengan tahap pendaftaran, di mana data biometrik seseorang diambil dan dikonversi menjadi template digital yang disimpan dalam sistem. Template ini kemudian digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu verifikasi untuk memastikan bahwa seseorang adalah benar dirinya, atau identifikasi untuk mencari tahu siapa seseorang di antara banyak data yang tersimpan. Akurasi dan kecepatan proses ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Namun, seperti teknologi lainnya, biometrik juga memiliki tantangan. Salah satu isu terbesar adalah masalah privasi dan keamanan data. Karena data biometrik tidak bisa diubah seperti password, kebocoran informasi ini bisa menjadi ancaman serius. Selain itu, sistem biometrik juga rentan terhadap kesalahan identifikasi, terutama jika perangkat tidak memiliki kualitas tinggi. Ya, solusi biometrik memanfaatkan karakteristik untuk individu seperti bagian tubuh atau perilaku. Untuk proses identifikasi atau autentikasi, salah satu yang paling umum adalah pemindaian sidik jari yang sering digunakan pada perangkat mobile dan sistem absensi karena akurasi dan kecepatannya. Pengenalan wajah menjadi solusi populer di tempat-tempat umum seperti bandara atau gedung perkantoran, karena kemudahannya dalam digunakan tanpa perlu kontak fisik. Selain itu, pemindai iris atau retina menawarkan tingkat keamanan tinggi dan biasa digunakan di sektor yang membutuhkan proteksi ketat seperti fasilitas militer. Ada juga teknologi pengenalan suara yang sering dimanfaatkan pada layanan customer service atau asisten virtual karena memungkinkan verifikasi identitas hanya melalui suara pengguna. Solusi biometrik lainnya adalah tanda tangan dinamis yang memverifikasi identitas tak melalui gaya unik seseorang saat menandatangani dokumen secara digital. Semua solusi ini bertujuan meningkatkan keamanan, mempercepat proses identifikasi, dan meminimalkan potensi pemalsuan. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan tentang biometrik. Maaf jika ada kesalahan dan maaf teman-teman jika videonya saya slow-mo atau suara saya slow-mo, karena video 30 menit itu tidak pendek ya teman-teman.
Maaf jika ada tutur kata atau kesalahan dalam saya berbicara. Saya minta maaf. Maaf ya teman-teman kalau suara saya itu di slow mo atau diperlambat ya, karena memang tidak sampai. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.